Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Iza Salsabila dan di sini aku sebagai host podcast kita pada kali ini. Nah, kami dari kelompok 7. Jadi hari ini kita bakalan ada suatu diskusi dengan tema nilai Islam dan tantangan keberagaman budaya di Indonesia. Nah, jadi hari ini nih kita bakalan bahas 3 hal penting yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada kebudayaan Indonesia, yang kedua adalah nilai-nilai Islam yang hidup di dalamnya, dan yang ketiga adalah contoh kasus gesekan antara budaya dan agama. Yuk langsung aja nih, kepo nggak sih? Kali ini kita udah kedatangan nih narasumber kita yang pertama, boleh nggak sih kita langsung kenalan aja? Halo, perkenalkan saya Ayunda Setia Pertiwi, biasa dipanggil Ayunda. Oke, halo Kak Ayunda. Hai. Oke, jadi kali ini narasumber kita yang pertama itu akan bahas tentang kebudayaan Indonesia. Nah, menurut Kak Ayunda, gimana sih kebudayaan Indonesia itu? Kamu tahu nggak sih kalau Indonesia tuh dikenal sebagai negara yang memiliki beragam kebudayaan, mulai dari Sabang bahkan hingga sampai Merauke. Setiap daerah mempunyai bahasa, adat, pakaian, bahkan tradisi yang berbeda-beda. Keberagaman ini bisa menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Selain itu, dapat menuntun kita untuk saling menghormati dan memahami perbedaan yang ada di sekitar kita. Karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga kelestarian budaya yang kita miliki di Indonesia. Oke, jadi kebudayaan di Indonesia itu sangat beragam ya teman-teman. Jadi nggak cuma satu aja, tapi banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Oke, mungkin langsung aja kita di narasumber kita yang kedua. Setelah ini bisa kita panggil. Oke, kali ini setelah kita membahas tentang keragaman budaya, kita bakalan masuk ke dalam contoh-contohnya. Nah, kita tanya aja nih ke narasumber kita yang kedua. Boleh langsung. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Indah Nopiana. Saya biasanya dipanggil Nanda. Oke, halo Kak Nanda. Iya. Jadi setelah kita tadi udah bahas nih keberagaman budaya, mungkin bisa nggak sih kasih contoh-contoh gimana sih keberagaman budaya itu contohnya? Oke, kita ambil dari contoh yang sangat mendunia saja, dan ini contohnya juga sudah diakui oleh UNESCO ya. Contohnya itu adalah kain batik. Kain batik kan sudah mendunia. Menurut aku kain batik itu bukan hanya kain yang bermotif indah, tetapi juga mempunyai filosofi makna yang mendalam. Corak-coraknya itu sangat amat mempunyai arti yang bermakna, seperti nilai kesabaran, keharmonisan hidup, seperti itu. Oke, selain dari batik itu udah mendunia, jadi batik sekarang ini juga udah gemari sama orang-orang ya. Iya. Sekarang pun kita kalau di kampus pun kalau digital dia harus pakai batik juga. Jadi sangat diminati oleh halayak umum gitu. Oke, mungkin setelah ini kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu nilai-nilai Islam yang hidup di dalamnya. Oke teman-teman semua, jadi kita udah masuk ke poin yang kedua, yaitu nilai-nilai Islam yang hidup di dalamnya. Nah, bagaimana sih nilai-nilai Islam itu? Kita bakalan dijelasin oleh narasumber kita yang ketiga. Boleh langsung kenalan dong. Halo, kenalin, nama aku Riziko Aji Saputra, biasa dipanggil Ziko. Ini aku mau jelasin tentang nilai-nilai Islam yang ada di budaya Indonesia. Yang biasa kita perhatikan di lingkungan sekitar kita itu memang banyak ya budaya Islam yang hidup di nilai-nilai Islam yang hidup di budaya Indonesia. Contohnya itu gotong royong, kerja bakti. Tapi mungkin masyarakat yang masih muda atau Gen Z ini mungkin jarang yang ikut kerja bakti atau gotong royong itu. Cuma masyarakat Gen Z ini mungkin bisa menumbuhkan nilai-nilai Islam itu dalam hal yang simpel, yang sederhana ya. Contohnya dengan berusaha sama tetangga, atau misal kalau di Islam itu ziarah kubur dan lain-lain seperti itulah. Ya mungkin kita bisa menemukan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Oh, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah ini mungkin boleh kita lanjut ke poin yang ketiga. Kita panggil narasumber kita yang keempat.
Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang, setelah kita bahas tadi kebudayaan dan nilai-nilai, kita bakalan masuk ke contoh kasus gesekan antar budaya dan agama. Nah, ini udah ada nih narasumber kita, boleh aja langsung kenalan ya teman-teman. Oke, halo semua, kenalin aku Muhammad Tegal Indonesia dengan NPM 25040100007. Oke, di sini aku bakal ngasih beberapa contoh kasus gesekan antar budaya atau agama di Indonesia. Isa, kamu tahu gak yang di 2015 tuh ada kasus di Tolikara? Gimana itu? Tolikara tuh di Papua. Nah itu ada kasus pembakaran masjid. Nah itu sebenarnya awalnya tuh gara-gara ada kesalahpahaman aja. Awalnya tuh gara-gara ada organisasi Kristen yang ngeluarin surat edaran. Nah surat edaran tersebut tertera bahwasannya masyarakat di sekitar gereja tersebut dihimbau untuk tidak menggunakan pengeras suara waktu waktu ada acara keagamaan gitu. Tapi waktu itu kan ada umat Islam yang sedang merayakan sholat Idul Fitri, yang lagi melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi situ ada bentrok lah di situ sampai akhirnya masjid pun dibakar sama mereka. Jadi kalau kasus pertama. Terus ada juga kalau tadi kan umat Kristen ya yang bikin kisruh lah istilahnya. Terus kalau misalnya dari umat Islam sendiri kan ya banyak kan ya akhir-akhir ini kayak penolakan gereja, penggusuran gereja, terus izin buat pembangunan gereja yang dipersulit gitu. Ya itu sih contoh-contoh kasus gesekan antara agama di Indonesia. Jadi sebenarnya contoh-contoh kasus-kasus tuh di Indonesia tuh sangat banyak. Cuma mungkin yang lebih menonjol tuh dari pembakaran kayak gitu dan perizinan gereja yang sulit ya. Sampai sekarang masih susah kan. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, mungkin langsung aja nih kita ke narasumber kita yang terakhir. Boleh ditunggu dong. Oke, setelah kita tadi udah ngundang nih narasumber dari 1 sampai 4 orang tadi, jadi ini narasumber kita yang terakhir. Boleh dong kenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Niti Diayu Prameswari, aku biasa yang dipanggil Niti. Oke, Niti. Jadi setelah kita membahas dari awal hingga akhir dari keempat narasumber tadi, ada gak sih pesan refleksi dari kamu atau pesan dari kamu tentang materi-materi tadi yang udah disampaikan sama teman-teman? Oke, jadi dari keempat narasumber kita tadi, kita bisa belajar bahwa Islam itu juga mengajarkan perdamaian dan toleransi. Nah, dari situ kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari dengan nilai kasih sayang dan nilai toleransi yang harus selalu kita tanamkan supaya keberagaman budaya dan agama di Indonesia ini tidak menjadi sumber perpecahan tapi juga menjadi sumber kekuatan. Nah, tugas kita nih sebagai generasi muda, kita tuh harus tetap menjaga keharmonisan tersebut dengan cara menghormati, menghargai, dan tidak mudah terprovokasi. Oh, mungkin gitu aja ya. Nah, oke teman-teman, selesai sudah podcast kita hari ini. Mungkin itu pesan dari narasumber kita yang terakhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.